Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunan pasang Kalimantapi tinipih nengolon tuni tumahing tawang-tawang lena panon tulak manuk. Kembali lagi di podcast Tengah Malam bersama Ardi. Manusia itu sejatinya adalah apa yang mereka pikirkan dan apa yang ada di pikiran mereka. Malam ini kita akan membahas tentang spiritualitas. Nah, yang kita bahas itu bukan soal ilmu tentang klinik, spiritual, metafisika dan lain sebagainya. Namun podcast ini akan saya beri judul Spirituality Work or Mind. Seperti yang saya katakan tadi, manusia adalah apa yang mereka pikirkan dan apa yang ada di pikiran mereka. Begitu pula dengan spiritualitas. Sejatinya adalah pengolahan hati, karena hati itu adalah pusatnya rasa, dan manusia dan perasaan itu sejatinya ada cara otak merespon suatu keadaan. Jadi menjadikan pikiran atau conscious dan unconscious mind adalah dasar dari manusia itu sendiri. Maka dari itu, pikiran sangat membentuk seperti apa tabiat dan tindak tanduk manusia. Nah, lalu di mana posisi spiritualitas di dalam cara berpikir manusia? Yang pertama adalah pikiran manusia itu sendiri terdiri dari dua dalam mengambil keputusan. Yang pertama menggunakan perasaan atau emosi, dan yang kedua menggunakan akal dan logika. Keduanya tidak sempurna. Yang pertama, kalau kita menggunakan emosi, manusia itu terbatas dalam mengelola emosi. Jadi emosi itu adalah cara atau suatu cara manusia itu dalam mereaksi sebuah keadaan menggunakan perasaannya. Dan perasaan ini adalah perasaan manusia itu bisa menjadikan manusia itu baik dan menjadikan manusia itu buruk. Maka ketika kita beremosi atau kita mengalami emosi amarah, tentunya seperti itu, kalau dimanage dengan baik itu akan menjadi manusia. Tapi kalau kita umbar dan emosi itu meluap-meluap, maka kita akan lebih buruk daripada hewan tentunya atau yang lain sebagainya. Begitu pula dengan akal. Akal manusia itu sangat terbatas. Kalau menurut saya, akal itu adalah cara manusia menyikapi atau manusia itu seperti ilmu titen kalau dalam bahasa Jawa, niteni atau mengamati keadaan sekitar, menghitung, merasakan dan lain sebagainya, yang tentunya itu adalah berpola. Jadi setiap misalnya sejak zaman dahulu dipercaya bahwa sebelum ditemukannya sebuah teori gravitasi, semua orang di dunia ini percaya bahwa setiap benda jatuh akan ke bawah, gitu loh. Jadi akal logika itu adalah bagaimana manusia itu mengamati keadaan sekitar dan semua orang setuju bahwa itu dianggap sebuah kebenaran. Namun jika manusia itu hanya mengandalkan sebuah akal, tentunya dalam mengambil keputusan, maka kita akan menjadi manusia yang sangat jahat. Kita tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang lain. Kita tidak peduli apakah itu menyakiti orang lain. Kita tidak peduli bahwa cara tersebut salah secara moral. Keduanya tidaklah sempurna. Yang pertama emosi, bahwa emosi manusia itu bisa
menjadikan manusia itu baik dan menjadikan manusia itu buruk. Yang pertama, kalau kita bisa mengelola emosi adalah tentunya kita bisa berempati kepada orang lain, memiliki rasa saling menghargai dan sebagainya, kasih sayang dan lain sebagainya. Namun jika emosi seperti amarah misalnya, amarah kita yang meluap-luap, amarah yang kita pompa dengan udara terus menerus terbakar, maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa lagi menjadi dikatakan manusia, karena kita sudah tertutup oleh emosi kita, oleh amarah kita, dan kita akhirnya menjadi lebih buruk daripada hewan atau bahkan setan sekalipun. Yang kedua adalah akal. Akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu adalah, kalau menurut saya, cara pandang manusia, cara mengamati manusia terhadap lingkungannya. Contoh misalnya, sejak zaman dulu, bahkan sebelum ditemukannya teori gravitasi oleh Einstein, semua orang setuju. Dari zaman purba pun setuju kalau misalnya benda itu jatuh, ya ke bawah. Sebelum ditemukannya teori gravitasi, itu sebuah pengamatan manusia yang membentuk bahwa suatu keadaan atau suatu teori tertentu dianggap benar atau dibenarkan oleh beberapa kelompok atau orang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jika kita menjadi orang yang memutuskan segala sesuatu dengan hanya menggunakan akal, maka kita akan menjadi orang yang sangat jahat. Kenapa? Karena akal itu tidak membutuhkan perasaan, akal adalah membutuhkan logika, dan logika membutuhkan bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu dengan secara efisien, dengan cara yang baik dan mudah. Seperti kita bisa menghalalkan cara apapun demi keuntungan kita. Yang penting modal kita sedikit, meluangkan energi kita sedikit, tapi kita bisa mendapat untung yang sangat banyak. Itu kita menggunakan akal kita, dan kita bisa menggunakannya untuk keuntungan kita, walaupun menyakiti orang lain, walaupun kita menggunakan segala macam cara, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Itu kita menggunakan akal. Nah, spiritualitas kita itu adalah menjadi penengah dari emosi dan akal, menjadikan itu sebuah penghubung yang membuat manusia itu bisa dikatakan menjadi bijak. Nah, tapi bijak pun juga masih tidak sepenuhnya benar, karena pada hakikat spiritualitas kita itu yang lebih tinggi lagi levelnya, itu menuju ke arah pencerahan kalau menurut saya. Dan pencerahan itu menjadi banyak hal dalam dalam teori agama dan lain sebagainya, itu punya bermacam-macam tema tentang pencerahan. Kalau di Buddhisme ya ada pencerahan, kalau di yang lain di Islam juga ada makrifat, sufi, dan nanti jalannya menuju ke thariqat dan hakikat. Seperti itu. Tentang bagaimana spirituality work or mind. Ada banyak cara untuk menjalani laku spiritual. Setiap cara juga punya membawa tema yang berbeda dan juga hasil yang sedikit berbeda juga. Seperti spiritualitas Jawa dengan laku kejawennya, atau sufi, makrifat, dan jalan thariqatnya, atau dengan cara meditasi ala biksu dan lakunya, atau meditasi modern, self notice ya, punya tema yang berbeda-beda dan hasilnya juga mengikuti tema yang digunakan juga ya, mengikuti tema yang digunakan sudah hasilnya. Jadi ada banyak jalan atau journey menuju spiritualitas. Kita bisa sebenarnya kan kalau kita ngomongin soal spiritualitas itu kan cara bagaimana kita berpikir, cara bagaimana kita mengendalikan diri, mengendalikan perasaan, emosi, logika kita dimainkan di situ. Beberapa hal yang menjadi jalan untuk menuju ke sana adalah sebenarnya banyak. Kalau secara umum, secara modern mengenal dengan meditasi. Kemudian kalau secara tradisional budayanya, kita ada budaya misalnya kejawen dengan laku kejawennya, puasa dan lain sebagainya, itu salah satu dari tingkat spiritualnya masing-masing. Kemudian seperti pertapa, biksu dan lain sebagainya, itu yang menggunakan meditasi dengan
dengan ranah mereka atau dengan apa namanya cara mereka untuk mencapai spiritualitas yang tinggi. Dan sebenarnya dari berbagai macam cara itu bisa dikatakan bahwa ada satu kemiripan atau satu hal yang sama. Yang pertama adalah cara mengendalikan diri manusia. Diri manusia itu dikendalikan dengan apa yang ya bagi disebut dengan limitasi. Manusia itu cenderung tamak, cenderung geragas, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya serakah, tamak dan lain sebagainya. Apapun apa namanya yang dilakukan manusia itu sebenarnya adalah demi keuntungan mereka, demi nafsunya sendiri, demi emosinya sendiri, demi akal yang mereka percaya sendiri gitu. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang manusia, ya adalah ada motor. Kita syuting di teras soalnya. Masih aman? Iya, tadi sama. Jadi limitasi dari manusia itu adalah mengendalikan diri manusia. Kalau manusia itu dikendalikan, pikirannya, emosinya dikendalikan, maka yang terjadi adalah kita mencapai suatu titik di mana kita mengalami keseimbangan secara emosional, secara alam bawah sadar, secara pikiran kita itu menjadi seimbang. Nah, keseimbangan ini adalah salah satu yang ingin dicapai dalam sebuah laku atau spiritual journey manusia. Nah, dan bahkan dalam suatu tataran tertentu atau beberapa laku journey spiritual itu yang istilahnya mengesampingkan dunia atau yang namanya apa nek secara bahasa Arab mengesampingkan dunia itu apa? Betulnya apa jenenge? Secara sufi. Betulnya kan apa nih? Betulnya apa artinya? Nah, tadi ada ya betulnya dan meninggalkan dunia apa jenenge makrifat ya. Makrifat meninggalkan dunia. Nah, itu adalah sebuah laku di mana manusia itu tahu dan paham bahwa hakikatnya kita sering mendengar soal where do we come from and why do we here, atau dalam bahasa Indonesia kita sejatinya ngapain di dunia ini, atau dalam bahasa Jawanya itu ada yang namanya ya, atau dalam bahasa Jawanya bisa dikatakan ini sangkang paraning dumadi. Itu di mana-mana juga ada, di luar negeri ada, di Indonesia ada, di Jawa apalagi gitu, yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu ngapain di dunia ini, tujuannya itu apa di dunia ini. Nah, sangkang paraning dumadi atau where do we come from and what do we here, itu lagu dari Tim Theater ya, namanya Spirit Carries On. Atau di lagu lain di barat di luar negeri, di Amerika juga banyak yang lagu-lagu rock terutama biasanya mengatakan kenapa sih kita eksis di sini atau kita ada di dunia ini dan tujuan kita itu apa. Nah, orang-orang yang meninggalkan keduniawian adalah mereka yang percaya atau mereka yang yakin bahwa dunia ini tidaklah abadi. Manusia adalah makhluk yang tidak abadi, immortal ya, makhluk yang banyak celahnya dan di dunia ini pun juga tidak akan lama. Nah, maka dari itu bahwa ketenangan dan menjadi sebuah pencerahan di dalam spiritualnya itu adalah jalan utama daripada kita mengejar dunia dan kita tergila-gila dunia. Ada banyak cerita, tentunya kemarin juga ada yang viral ya terkait dengan musafir perjalanan apa jenenge dik masih Joko Kendil ya, seorang wali yang dikatakan wali berjalan dan melakoni laku spiritual. Sebenarnya kalau kita pikir secara logika ya, ini kita berbicara soal filsafat. Iya. Ya, tadi ada masalah teknis. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita melihat fenomena
Joko Kendil yang berjalan, dan dia dari secara teori dia ora sahubres krungu. Ya kalau kita ngomongin soal Joko Kendil ya, jadi beliau adalah musafir yang jalan atau berjalan keliling Indonesia dengan harapan bahwa dia, ya kalau kita bandingkan dengan yang tadi kita bilang bahwa Joko Kendil yang melakukan laku spiritual berjalan di jalur keliling Indonesia, dengan kita yang umumnya adalah pekerja kantoran, pekerja perusahaan atau berada di sektor pemerintahan, yang kita itu sebetulnya yang melakukan apa saja asal untuk keuntungan kita, menghiraukan orang lain, menghiraukan bahwa kita adalah pelayan masyarakat, kita adalah yang lain sebagainya, untuk sebetulnya kita itu seperti apa, kan akhirnya bisa dikatakan bahwa kita yang gila, bukan sosok yang berjalan kaki keliling Indonesia itu yang lebih gila daripada kita yang bekerja kantoran, memakai baju yang bersih, rapi, berdasi, tapi yang kita lakukan lebih gila lagi dengan orang yang berjalan kaki, yang istilahnya berjalan kaki tidak menimbulkan apa-apa, tidak merugikan siapa-siapa, tapi bahwa kita yang seolah-olah kita adalah orang yang normal, seolah-olah kita orang yang paling benar, itu justru kita yang merugikan orang lain dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Berarti yang gila itu siapa? Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, kembali lagi ke spiritual, bahwa spiritual itu adalah penyeimbang antara emosi dan akal kita, atau dalam bahasanya kita lebih dalam adalah jiwa kita. Pastinya itu salah satu cara agar manusia itu tidak terkena penyakit jiwa. Kita sering sekali mendengar bahwa kita dalam keadaan, apalagi anak muda yang saat hari ini itu ngetrennya quarter life crisis gitu loh. Di usia 20-an dan lain sebagainya, depresi, anxiety gitu loh, panic attack gitu. Kalau menurut saya itu adalah sebuah teori baru sebenarnya, bahwa sejak zaman dulu pun manusia itu selalu dihantu dengan rasa takut, dengan rasa depresi dan sebagainya. Sebelumnya kita pernah membahas bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak punya makhluk yang tidak punya apa-apa, makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang tidak punya kekuatan untuk merubah alam semesta. Sementara alam semesta ini bersifat sangat mutlak kepada manusia, dan manusia tidak bisa menghindarinya atau mempengaruhinya. Salah satunya adalah masalah banyak hal terkait jodoh, ekonomi dan lain sebagainya. Itu kadang kita manusia sebagai kita bisa mengendalikan apa yang akan terjadi berikutnya. Kita gampang sekali untuk menjadi depresi ketika teman seangkatan kita lebih sukses dari kita, atau teman kita sudah menikah dan lain sebagainya, secara kebahagiaan keluarga dan lain sebagainya. Mereka atau kita sendiri iri melihatnya. Kenapa kita enggak? Kenapa saya enggak? Kenapa saya enggak seperti itu? Ini pada dasarnya itu adalah sebuah perasaan yang sejak zaman Bahala juga ada, mungkin dulu ada yang dapat buruan, atau zaman purba, atau di zaman sebelum peradaban ini maju seperti ini, seperti kecemburuan akan kepemimpinan, kecemburuan akan binatang perburuan dan lain sebagainya. Ora watok-watok ngono lho. Dan lain sebagainya. Jadi bahwa hal itu juga sangat normal, dan sejak zaman dulu itu ada. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa menanggulanginya sekarang kan zamannya generasi zaman sekarang itu kan terlalu lebay bisa dikatakan kalau menurut saya. Ya mohon maaf lah, misalkan bahwa
hal-hal yang terkait dengan depresi dan lain sebagainya itu adalah sebuah uh, hal yang karena zaman sekarang itu spiritualitas anak zaman sekarang itu agak melemah ya, atau bahkan kurang gitu loh. Jadi ketangguhan. Jadi kalau menurut saya di dalam diri manusia itu nggak cuma fisik juga yang tangguh, di bidang keduniawian, di ekonomi dan lain sebagainya yang tangguh, tapi juga manusia itu butuh yang namanya kesehatan jiwa yang tangguh atau mental yang tangguh, atau dalam hal ini kita akan bahas secara spiritualitas seperti itu. Jadi banyak hal yang mendasari bahwa kita itu mengalami hal yang seperti itu karena pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas. Jadi kita tidak bisa mengira kita akan terjadi seperti apa. Kita nggak bisa memprogram hidup kita akan seperti apa, jalannya seperti apa, lalu hal-hal ringan yang akan terjadi seperti apa. Nah, spiritualitas di sini itu adalah menjaga keutuhan bahwa kita itu menjadi waras, atau dalam batasannya bahwa ayo di krek maning wis karepe lah kono. Ono tripod barang digeser-geser. Nah, seperti itu. Jadi ada sebuah quote yang memang cocok sih untuk kita bahas hari ini, bahwa kesalahan manusia terbesar itu adalah memikirkan apa yang bukan menjadi urusannya, melainkan menjadi urusan Tuhannya. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang karena manusia itu harus punya ini untuk menjadikan bahwa karena kita keterbatasan melakukan sesuatu, misalnya kita tidak bisa mengontrol alam semesta ini, maka dari itu kita menjadi menjadi punya jiwa untuk ikhlas dan menerima. Dan sebenarnya itu juga hal yang baik untuk spiritualitas kita, karena di samping kita bisa menerima apapun yang mungkin akan terjadi besok dan lain sebagainya, dalam ranah kita menghadapinya dengan baik dan kita mengikhlaskan sesuatu yang itu bukan milik kita, ya sudah, atau yang pergi meninggalkan kita juga sudah gitu. Jadi manusia akan terhindar dari hal-hal yang istilahnya what you expect itu terlalu tinggi, dan ketika ekspektasi itu terlalu tinggi, maka ketika kita tidak bisa memenuhinya, ya kita akan depresi gitu. Jadi menjaga depresi adalah suatu hal yang kita bisa sebut mengikhlaskan, merelakan, tidak memikirkan apa yang kita tidak bisa pikirkan. Tentunya bahwa kalau kita ada hal yang lucu, ya sebenarnya ada yang lucu, ada yang hal menarik. Ketika di keluarga saya dulu pernah ngomong gini, kalau bapak saya itu sukanya menghitung kehidupan. Jadi ketika bapak lahir sampai bapak punya anak itu dihitung, kita punya pengeluaran berapa, terus berapa uang yang dikeluarkan untuk hidup di dunia ini, dan dihitung dengan apa yang menghasilkan bapak, ya nggak cukup gitu loh. Jadinya itu seperti halnya kita memikirkan hal yang bukan kapasitas kita, karena hidup kita di dunia ini pasti kita akan selalu didengkungi oleh Tuhan, oleh Gusti Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua juga akan dibagi rezekinya masing-masing. Jadi kita nggak usah repot-repot memikirkan dari mana itu akan datang. Yang kita harus pikirkan adalah ayo kita caranya gimana berusaha supaya rezeki itu datang kepada kita. Lakukan apa yang kita bisa, berusaha mencari rezeki dan lain sebagainya, dan dan lain sebagainya. Masalah kita bisa memenuhi kebutuhan atau tidak, itu Gusti Allah yang akan memaringkan. Nanti salah satu pemikiran spiritual supaya otak kita tidak meledak gitu loh. Karena keterbatasan pemikiran kita juga akal sehat kita juga terbatas. Hanya untuk memikirkan kita hidup di dunia ini, berapa uang yang harus kita keluarkan dan dari mana kita harus mencarinya, ya susah lah gitu caranya. Gitu. Nah, padahal ada beberapa hal yang terkait dengan keberkahan itu tidak termasuk dari bukan berarti itu masuknya dari seberapa banyak, tapi seberapa berkah dan manfaatnya, atau
kecukupannya untuk kehidupan kita. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan, bahwa spirituality walk or man adalah bagaimana spiritualitas kita membentuk pikiran kita dan membentuk tabiat kita dan membentuk kita menjadi manusia seperti apa.